Jangan semuanya diserahkan pada utang. Ini selama ini kan proyek-proyek yang gede-gede utang semua. Iya. Kayak gitu. Kalau ini semua dikorupsi, utang bukan kekayaan, tapi neraka buat kita. Ini sekarang neraka. Ini lah jadi kalau kelihatannya memang pemerintah kita ini adalah cari utang buat ini nggak laku gitu kan. Udah kereta cepat. Wah, jadi ada beberapa ini nih. Ini nggak laku, ini laku nggak gitu. kayak gitu loh. Try and errornya ini ya. Membangun ini kan bagaimana uang supaya masuk ke dalam kita. Gitu loh. Kita mau bangun nih, gitu nggak punya duit, orang masuk. Kalau orang lain di sana di luar negeri itu di beberapa negara kita lihat mereka. Gitu loh. Jadi dulu tuh Bang Kapit, Bang Ucok, saya tuh ini Bang Ucok liputan Bang Ucok. Saya inget banget hari Minggu di salah satu mall besar di Senayan launching. Jepang launching kereta cepat buat kita tuh Shinkansen itu tuh. Sempat mau ke Jepang ya. Terus kita nyobain percontohan lah di sono dicobain. Hari Selasa Bang Ucok dibatalin itu Bang Ucok. Indonesia lebih milih ke Cina gitu. Padahal Cina bunganya tinggi, udah itu harganya tinggi gitu kan. Alasannya itu Jepang nggak mau B2B, Jepang maunya kan bisnis to bisnis. Ada itu kan. Ada tanggung jawab pemerintah. Iya, Jepang maunya B2G ya. Iya, B2G gitu. Nah, tapi sekarang akhirnya ke APBN gitu. Iya. Nih. Makanya sempat kemarin ada media Jepang yang dalam tanda kutip mengolok-olok ketika busnya ternyata bebannya utang gede, kualitasnya jelek. Mereka mengolok-olok, kita udah tawarin yang udah bagus dari awal kok begini. Karena Jepang sendiri maunya B2G karena ini adalah transportasi publik gitu kan, transportasi publik yang memang keuntungannya itu bukan cuma untung dan rugi, laba dan segala macam, tapi kata Pak Jokowi bilangnya investasi sosial gitu kan. Tapi investasi sosial kayak gimana kan kita nggak tahu gitu kan. Kita juga masih belum melihat tuh orang-orang tadi juga di VT bilangnya bahwa ya nggak semuanya butuh. Kita ke Bandung, gua kalau ke Bandung juga mending naik Argo Parahyangan kasar gitu kan. Naik kereta api biasa gitu atau naik travel gitu kan. Enak naik travel kayak tapi gitu kalau kan. dari Mas Ucok sendiri kereta cepat tuh harusnya berapa kilo sih untuk kerasa ya, untuk terasa pembangunan ekonominya? Kata Pak Prabowo bilangnya jangan sampai Surabaya, sampai Banyuwangi kalau perlu. Mas Ucok gimana tuh? Sampai Bandung aja udah ngos-ngosan kita. Iya, berarti utang lagi nanti dong. Cari utang lagi gitu. Kayak gitu. Kelihatannya memang pemerintah kita ini adalah cari utang buat ini nggak laku gitu kan. Udah kereta cepat. Wah, jadi ada beberapa ini nih. Ini nggak laku, ini laku nggak gitu. kayak gitu loh. Try and errornya ini ya. Asal laku aja gitu loh. Asal orang masukin duit aja sekarang ini. Nih gitu. Kayak gitu. Padahal nanti itu kan kasihan anak cucu kita dibebanin utang. Gitu. Tanah kita udah rusak karena tambang gitu kan. Kayak gitu. Apalagi yang akan kita wariskan pada mereka? Utang, tanah rongsok semua kayak gitu. Alam rusak pakai tambang kayak gitu kan. Kayak gitu. Kasihan anak cucu kita. Harusnya kita kan lebih lebih hati-hati gitu ya untuk berutang itu. Memang kalau kata orang utang itu adalah kekayaan. Iya, kekayaan. Kalau kamu punya kerja, gitu kan? Kalau kamu kreatif, begitu. Kalau kamu memang betul-betul ini proyek nggak dikorupsi, kayak gitu. Kalau ini semua dikorupsi, utang bukan kekayaan, tapi neraka buat kita. Ini sekarang neraka. Inilah jadi Tapi kalau kita berkaca di pembangunan UUS ini, sepertinya pemerintah sebelumnya kan terkesan ingin membangun sesuatu yang monumental. Pengen membangun sesuatu yang kalau kemarin kita bahas yang di glorified IKN itu di Guardian itu bilangnya glorified, pengen sesuatu yang bisa dipamerkan ke khalayak di luar negeri bahwa ini Indonesia bisa seperti ini, ini Indonesia bisa seperti ini, bisa bangun IKN, bisa bangun UUS, bisa bangun yang lain gitu kan, Kertajati gitu kan. Mas Ucok sendiri ngelihatnya kayak gimana? Sebenarnya Indonesia sudah butuh flexing nggak sih ke negara lain gitu loh, bahwa kita tuh udah maju nih gitu. Udah momennya udah pas belum nih kita untuk pamer ke negara lain? Untuk saat ini kita gitu ya
nggak membanggakan juga gitu. Karena kita pertama malu sekali dengan utang kita itu. Malah bikin malu Iya, ya. udah gini aja, bukan utang deh. Uang kita ini, uang kita. Laku nggak di luar negeri. Uang kita. Kayak gitu loh. Kayak itu uang kita yang sekarang ini, yang kita kantongi. Kita laku nggak ke luar negeri kayak doang. Kayak gitu. Itu aja. Kalau nggak laku berarti apa? Berarti memang utang kita banyak, ini uang ini nggak ada harganya. Kayak gitu. Itu aja kita bandingkan, nggak usah ruwet-ruwet kayak gitu loh. Ya, di luar negeri itu mereka membangun sesuai dengan budaya mereka kayak gitu. Kalau kita kan membangun ini kan bagaimana uang supaya masuk ke dalam kita. Gitu loh. Kita mau bangun nih, gitu nggak punya duit, orang masuk. Kalau orang lain di sana di luar negeri itu di beberapa negara kita lihat mereka membangun itu bagaimana memang supaya budaya mereka itu tetap terjaga, gitu loh, terjaga kebudayaan alamnya bagus. Kalau kita enggak, udah masuk mau alam lu rusak udah silakan nggak apa-apa, yang penting jangan ketahuan di opini kayak gitu kan, mau rusak alam kayak apa lo, tetap kita membangun kayak gitu. Ya Pak, tapi kan pada ujungnya walaupun kita bangun proyek yang katanya monumental, tujuannya kan sebenarnya untuk menarik investor. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekarang, ya mungkin entah ya, menurut kita pribadi yang nggak tahu, masyarakat awam, kok nggak kelihatan investornya kemana gitu. Gimana? Iya, tapi kalau kita membangun kayak gitu ya, seharusnya kita membangun mana buat investor, mana dari modal kita sendiri kayak gitu. Jangan semuanya diserahkan pada utang. Ini selama ini kan proyek-proyek yang gede-gede utang semua. Iya. Itu kayak gitu. Utang semua kayak gitu. Ini kita bacain komen-komen di YouTube nih. Menarik soalnya. Ada komen dari Masijo Jo. Setuju sebagai kepala negara, presiden bertanggung jawab. Tapi apabila ada penyelewengan dana, pengadaan kereta api cepat harus diselidiki. Terbukti harus diproses hukum. Ya. Setuju nggak nih Bang Ucok? Gimana tuh? Iya, harus kayak gitu memang. Jadi memang jejaknya jangan dihilangkan kayak gitu. Jejak pengambil kebijakan, pemangku kebijakan atau yang teknis di lapangan gitu kan, yang teknis yang ngerjain gitu kan, itu juga harus harus bertanggung jawab gitu. Siapa tahu nih kereta cepat ini kan belum diaudit nih, jangan-jangan kayak tol Jakarta Cikampek yang itu loh, flyover itu. Iya. Kita nggak tahu. Sengaja dibikin bergelombang gitu ya. Ternyata ada udang di balik bakwan. Iya, belum diaudit ini kayak gitu kan, kayak gitu. Itu penting. Itu jangan dihilangkan ya kayak gitu, bahaya. Bukan hanya bahaya, itu bukan jangan main-main di situ. Itu ada keselamatan kemanusiaan, manusia di situ. Makanya biar bertanggung jawab tetap harus diungkap gitu ya, secara teknis gitu ya, diaudit kalau bisa dilihat secara itu batangnya, jalannya semua gitu kan, kayak gitu.